إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله bersyukur kita kepada Allah SWT mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin yang mana kita masih memberikan nikmat rahmat kesehatan dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang indah ini pada malam biasanya seperti malam Ramadan yang melaksanakan pada salat beriringan salat terkumpul hadirkan pada junjungan Nabi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena adapun susunan acara kita pada malam ini bahwa acara yang sedang berlangsung kemudian pembahasan suci Al-Quran yang kemudian latihan berpidato yang keempat history dan yang terakhir arahan. Karena kita masuknya cerita yang kedua yang pembahasan suci Al-Quran yang kedua oleh Auli. Kepada Auli waktu dan tempat kita silakan. Auli mana? Jika tidak punya PC, kita persilakan Rizky Ardiansyah. Rizky Ardiansyah, silakan dokter silakan. Jangan lupa velocity. Biarkan semua dia bisa kepada yang sudah kurang. Boleh bersuara ketika ada velocity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum billah.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Rizky dan Ferosi. Kita masuki acara kita yang kedua, yang berpidato. Nanti berpidato pertama yang dibawakan oleh yang bersedia. Sakit, pada sakit waktu dan tempat dipersilakan. Pakai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Salawat besertakan salam, tak lupa pula kita ajarkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pembimbing muhadharah pada malam hari ini, yaitu Ustadz Awis Karni,
Dan yang saya segani abang-abang kelas saya dari kelas 3 sampai kelas 6. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya pada malam hari ini yang berjudul Keutamaan di Bulan Ramadan. Kedatangan bulan suci Ramadan ini adalah kebahagiaan bagi setiap umat muslim. Dan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini ialah diikatnya setan-setan di dalam neraka. Contoh-contoh keutamaan di bulan suci Ramadan ini ialah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan dosa-dosa kita yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ketahui, berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, melainkan kita juga menahan diri dari hawa nafsu dan godaan-godaan setan. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kita agar kita mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian muhadharah saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 1 menit. Kurang 1 menit ya. Handstand. Duduk. Handstand. Latihan bertindak selanjutnya. Bisa, Marina, lagi. Belah itu tapi saya hancurkan bentar. Hancurkan dulu belah ya. Nah, ini. Di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajmain, amma ba'du. Pertama paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bisa berkumpul di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan muhadharah. Shalawat berserta salam tidak lupa pula kita panjatkan dengan junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan judul pidato saya pada malam hari ini yang berjudul Mari Menuju Kemenangan. Mari menuju kemenangan. Allah telah memberikan 3 persyaratan yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan keberuntungan dan kemenangan.
Persyaratan tersebut telah dijelaskan Allah dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Artinya, sungguh orang yang mensucikan dirinya, menyebut nama Tuhannya, kemudian melaksanakan sholat. Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Sesuai ayat tersebut, syarat pertama yaitu kita harus membersihkan diri kita dan jiwa kita. Dan begitu pula pakaian kita harus bersih, dan rumah tempat tinggal kita harus juga bersih. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama a'malu binniyat an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Cukup sekian pidato saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handstand, pull up. Terima kasih. Yang gak bersiap betul siapa? Yang gak siap betulan. Berenak dengar skip. Latihan berpidato selanjutnya yang dilakukan oleh Habib. Habib sudah sempat bersiap. Suaranya. Oke. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati, yang pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mu'awanah yang kita cintai ini dalam rangka salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan muhadarah. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, pembimbing muhadarah pada malam hari ini Ustadz Redi Abdullah dan Ustadz Awis Karni. Yang saya segani abang-abang kelas saya dari kelas 3 sampai kelas 6. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya dan adik kelas saya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya sampaikan judul muhadarah saya pada malam hari ini yang berjudul Salat.
Salat merupakan tiang agama dari agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan salat, sama saja dia menghancurkan agamanya sendiri. Salat menurut bahasa adalah doa, dan menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Adapun dalil yang menjelaskan kewajiban tentang salat adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Yang artinya, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat terbagi menjadi dua, yaitu salat sunnah dan salat fardu. Salat sunnah contohnya salat tarawih, salat tahajud, salat duha, salat gerhana, dan lain-lain. Salat fardu ada 5, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Sekali kita meninggalkan salat, maka hukumannya 1 hari di api neraka. Yang namanya 1 hari di akhirat sama saja 1000 tahun di neraka. Jadi kesimpulan yang dari muhadharah saya malam hari ini adalah salat adalah sangat penting untuk dikerjakan, karena salat merupakan nutrisi bagi jiwa kita. Salat juga dapat menenangkan jiwa kita ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ingat, salatlah sebelum disalatkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lah. 5 apa sih? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut ke pidato selanjutnya yang dibawakan oleh Rabbi. Rabbi dipersilakan. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya agar kita dapat melangkahkan kaki mengayunkan tangan ke Masjid Al-Mu'awana yang kita cintai ini dalam rangka salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan muhadharah. Salawat bersertakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lamzi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru pembimbing muhadharah pada malam hari ini, Ustadz Rizky Abdullah dan Ustadz Awis Kardi. Dan yang saya hormati abang-abang kelas saya dari kelas 3 sampai kelas 6. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja ke judul pidato saya pada malam hari ini yang berjudul Salat. Salat. Ya. Salat menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah adalah perkataan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu.
Allah menegaskan sholat dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa iqamis sholata wa ita'iz zakata wa yang artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Syarat-syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci. Suci yang dimaksud adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kedua, berakal dan sudah balik. Yang ketiga, telah sampai ajaran Islam kepadanya. Yang kelima, jaga atau tidak tidur. Syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempatnya untuk dilaksanakannya sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah sampai waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Rukun-rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Yang kelima, i'tidal dengan tumakninah. Yang keenam, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud akhir. Yang kesembilan, membaca tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11 salam. Dan yang ke-13 tertib. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, tidak memenuhi syarat sah sholat. Yang ketiga, berbicara atau memberi kode kepada orang lain. Yang keempat, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang kelima, makan dan minum walaupun hanya sedikit. Yang terkena najis, mendahului imam lebih dari 3 kali, dan mengubah niat atau meninggalkan sholat. Dan yang terakhir adalah hikmah dalam sholat. Hikmah dalam sholat terbagi 2. Yang pertama, hikmah dalam segi moral, yaitu seperti sholat dapat menghapus dosa, dan sholat merupakan benteng agama dan dapat memperbaiki jiwa. Yang kedua, sholat menurut fisik dan kesehatan. Ya, seperti sholat dapat sholat baik untuk sistem pencernaan. 2. Sholat baik untuk melancarkan aliran darah, dan sholat dapat merilekskan tubuh. Sekian yang hanya saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bisa masuk dan
warahmatullahi wabarakatuh.